semuanya, perkenalkan nama saya Mandevita Cahaya. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai konfigurasi rutin dinamis OSPF menggunakan 4 mikrotik dan juga 4 switch. Langkah pertama, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Winbox-nya. Nah, jika sudah muncul tanda seperti ini, teman-teman bisa langsung klik connect. Dan jika sudah masuk, teman-teman bisa bersihkan layarnya agar terlihat lebih bersih. Nah, di sini kita ke bagian IP, lalu kita ke bagian address. Nah, di sini kita akan fokus untuk memasukkan IP-nya. Untuk IP-nya bisa disesuaikan dengan IP masing-masing ya, teman-teman. Nah, di sini untuk IP pertama kita ubah ethernya menjadi ether 2, lalu kita klik apply dan oke. Nah, di sini prosesnya masih sama ya, teman-teman. Di IP yang kedua ini, interface-nya kita ubah menjadi ether ketiga, dan di IP yang ketiga nanti kita ubah interface-nya menjadi ether keempat, dan jangan lupa untuk selalu klik apply dan oke. Nah, jika sudah kita ke bagian IP, lalu kita ke bagian DCP server. Nah, di sini kita pilih DCP setup, lalu kita ganti menjadi ether 4, lalu kita langsung klik next saja. Nah, jika sudah di sini kita ke bagian IP lagi, lalu kita ke bagian roots. Setelah itu di sini akan muncul DAC. Nah, setelah itu kita silang dulu ya, teman-teman, agar lebih enak dilihat. Nah, jika sudah kita ke bagian routing. Setelah itu kita pilih yang OSPF dan kita pilih yang bagian networks. Nah, kita akan memasukkan IP kita. Nah, di bagian sini, bagian belakang IP-nya selalu 0/24 ya, teman-teman. Lalu jangan lupa klik apply dan oke. Untuk IP-nya bisa disesuaikan dengan IP masing-masing ya, teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita pergi ke IP, lalu kita cek kembali root listnya. Nah, jika tampilan seperti ini, itu tandanya kita bisa ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita pindahkan kabel Ethernet dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 ya, teman-teman. Jika sudah, di sini kita tunggu saja. Kita langsung klik cancel saja, dan jika sudah muncul kita klik connect lagi. Nah, jika sudah masuk, caranya masih sama seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kita ke IP, lalu kita ke address, lalu di sini kita fokus untuk memasukkan IP-nya ya, teman-teman. Dan IP-nya bisa kita sesuaikan dengan IP masing-masing. Dan di bagian interface-nya masih sama. Untuk IP yang pertama itu menggunakan ether 2, IP yang kedua menggunakan ether 3, dan IP yang ketiga menggunakan ether 4. Dan jangan lupa untuk selalu klik apply dan oke. Nah, jika sudah masih sama seperti yang sebelumnya, kita ke bagian IP lagi, lalu kita ke bagian DCP server, lalu kita ke bagian DCP setup, dan kita ubah menjadi ether 4, lalu kita klik next saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan ke bagian roots untuk mengecek root listnya. Nah, di sini emang DAO-nya belum muncul ya, teman-teman. Nah, di sini emang DAO-nya belum muncul ya, teman-teman. Caranya, yang pertama kita bersihkan dulu agar tampilannya lebih enak dilihat. Nah, setelah itu kita ke bagian routing, lalu kita ke bagian OSPF. Di sini kita ke bagian network dan kita akan memasukkan IP-nya. Masih sama seperti yang sebelumnya. Di bagian IP belakangnya pasti selalu menggunakan 0/24, dan untuk bagian areanya selalu menggunakan backbone, dan jangan lupa untuk selalu klik apply dan oke. Untuk IP-nya bisa disesuaikan dengan IP masing-masing. Nah, jika sudah, sekarang kita akan cek di bagian root listnya lagi ya, teman-teman. Kita ke bagian roots, apakah DAO-nya muncul. Nah, di sini DAO-nya muncul ya, teman, yang artinya kita bisa langsung ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita pindahkan kabel Ethernet dari mikrotik 2 ke mikrotik 3 ya, teman-teman. Lalu kita tunggu saja di sini.
Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita tunggu aja sampai dia muncul. Lalu setelah muncul, kita langsung klik connect sama seperti sebelumnya. Setelah sudah masuk, masih sama guys caranya. Kita ke bagian IP, kita ke bagian address, kita fokus untuk masukkan IP-nya, fokus masukkan IP masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu bagian IP pertama itu menggunakan Ether 2, IP yang kedua menggunakan Ether 3, dan IP yang ketiga menggunakan Ether 4. Dan jangan lupa untuk selalu klik apply dan OK. Nah, jika sudah kita masukkan, kita ke bagian IP, kita ke bagian DHCP server, kita ke bagian DHCP setup, kita ubah menjadi Ether 4, dan kita klik next saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan ke bagian IP, kita untuk cek root listnya. Nah, di sini DAO-nya juga belum muncul, sama seperti sebelumnya. Supaya DAO-nya itu muncul, kita bersihkan dulu tampilannya ini. Nah, di sini kita akan ke bagian routing, lalu kita ke bagian OSPF. Nah, lalu di sini kita ke bagian networks, lalu di sini kita akan memasukkan IP masih sama. Di bagian belakang IP-nya selalu menggunakan 0/24 dan areanya selalu menggunakan backbone, dan jangan lupa selalu klik apply dan OK. Nah, jika sudah, setelah itu kita akan cek root listnya apakah sudah muncul DAO-nya. Kita ke bagian roots. Nah, di sini DAO-nya sudah muncul ya teman-teman. Tandanya kita sudah bisa ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita pindahkan kabel Ethernet dari MikroTik 3 ke MikroTik 4 ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik cancel saja. Nah, lalu jika dia sudah muncul, kita klik dan kita pencet connect saja. Nah, di sini kita akan masuk lagi. Nah, caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita ke IP, kita ke pilih address, lalu kita masukkan IP-nya, dan untuk IP-nya bisa disesuaikan dengan IP masing-masing. Di bagian interface-nya, di IP pertama menggunakan Ether 2, IP kedua menggunakan Ether 3, dan IP ketiga menggunakan Ether 4. Dan jangan lupa selalu klik apply dan juga OK. Nah, jika sudah, kita ke bagian DHCP server, lalu kita ke bagian DHCP setup, dan kita ubah menjadi Ether 4, lalu kita klik next saja. Nah, di sini kita ke bagian IP, lalu kita akan ke bagian root list. Di sini DAO-nya belum muncul ya teman-teman. Caranya agar muncul masih sama seperti yang kita lakukan tadi. Di sini kita bersihkan dulu tampilannya agar terlihat lebih enak dilihat. Kita ke bagian routing, lalu kita pilih yang OSPF. Di sini kita pilih bagian networks. Nah, di sini kita akan masukkan IP-nya masih sama. Untuk IP di bagian belakang ini selalu menggunakan 0/24 dan areanya selalu backbone. Dan jangan lupa untuk selalu klik apply dan OK. Nah, di sini jika sudah selesai, kita akan ke bagian IP, lalu kita cek apakah DAO-nya sudah muncul. Nah, di sini DAO-nya sudah muncul ya teman-teman, yang artinya itu sudah berhasil. Sekarang step yang terakhir adalah kita tes ping ke CMD. Di sini kita pindahkan kabel Ethernet dari MikroTik 4 ke switch 1. Nah, di sini kita akan ketikkan sintaks ipconfig. Nah, di sini bagian IP address, subnet mask, dan default gateway-nya ada ya teman-teman. Sekarang saya akan ngeping ke IP saya yang selanjutnya, apakah dia TTL atau tidak. Nah, di sini dia TTL ya teman-teman. Kita lanjut ngeping ke IP yang berikutnya. Nah, untuk IP ini juga TTL ya teman-teman. Nah, untuk IP yang terakhir, apakah dia TTL atau tidak? Di sini kita akan tes dan hasilnya TTL juga ya teman-teman. Nah, jika TTL semua, sekarang kita pindahkan kabel Ethernet dari switch 1 ke switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita ke bagian CMD lagi. Kita akan ngeping IP kita lagi ya teman-teman.
Nah, di sini kita akan coba tes ngeping IP kita sendiri lagi apakah dia TTL apa tidak ya, teman-teman. Nah, di sini IP-nya TTL semua ya, teman-teman. Sekarang lanjut kita pindahkan kabel Ethernet dari switch 2 ke switch 3. Nah, di sini kita ke bagian CMD lagi, lalu kita ketikkan sintaks IP config, lalu di sini kita akan tes ping IP-nya lagi apakah TTL semuanya. Nah, di sini hasilnya TTL semua teman-teman, yang tandanya itu berhasil. Sekarang kita pindahkan kabel Ethernet dari switch 3 ke switch 4 ya, teman-teman. Sini kita langsung buka CMD-nya. Lalu kita ketikkan sama IP config dan kita akan tes IP-nya apakah TTL juga. Nah, di sini TTL semua ya, teman-teman, yang tandanya itu berhasil. Nah, mungkin sekian video tutorial dari saya mengenai konfigurasi rutin dinamis OSPF menggunakan 4 mikrotik dan juga 4 switch. Semoga bermanfaat semuanya.